Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul ceramah pada malam ini yakni tentang hikmah dan kandungan serta amanah di bulan Syawal. Mengingat karena sekarang ini kita berada di tanggal 20 Safar. Setelah tanggal 30 Safar nanti kita akan masuk 1 Rabiul Awal, sehingga kita akan memasuki bulan kelahiran kekasih Allah, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi saat ini kita berada di tanggal 20 Safar 1445 Hijriah. Bulan Safar adalah bulan kedua pada penanggalan Hijriah atau miladiyah bagi umat Islam. Awalnya adalah Muharram, kemudian Safar. Apa arti Safar dalam kaidah bahasa Arab dan arti hadis? Bahwa Safar itu adalah artinya sunyi dan sepi. Sunyi dan sepi. Jadi melalui hadis Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan Safar itu adalah sunnah bidzalika khulqul buyuti minhu, bahwa bulan Safar itu dinamakan karena sepi rumah-rumah, karena penghuninya banyak yang pergi berperang dan ada yang pergi merantau untuk mencari nafkah. Karena di bulan Safar itu kata lainnya diartikan bulan panas atau bulan dingin. Jadi jangan heran kalau akhir-akhir ini terasa panas pada siang hari sampai 37 derajat, bahkan pernah saja 38 panasnya derajat pada siang hari. Karena memang bulan Safar itu adalah bulan panas, bulan sepi, bulan kesulitan. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan bahwa bulan Safar itu adalah bulan kesialan, bulan celaka. Nah, di sini pertemuan kita nanti insya Allah yang saya membahas tentang apa makna yang terkandung di dalam bulan Safar. Bulan Safar ada hari yang istimewa kata Rasulullah, yaitu fi awwali Syafar wa qasar khairi arba'atun minhum bala'u faminhu ila syarru salika balah. Ya Rasulullah, hari yang mulia di bulan Syafar itu ada dua. Awal, yaumul awal, hari pertama bulan Syafar. Dan hari, kalau orang Jawa berkata itu Rabu Wekesang, artinya hari Rabu terakhir di bulan Safar.
Nah, Rasulullah SAW mengatakan, wa qasa fi akhir arba'ah minhuma bala'ul faminhu rabbi. Maka kita, siapa yang berpuasa, siapa yang menghargai hari terakhirnya hari Rabu di bulan Safar, karena hari Rabu terakhir di bulan Safar itu 320 jenis penyakit yang diturunkan oleh Allah ke bumi, dan itu turun satu kali setahun. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berpuasa, rafa Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ila anhu syarul salat dzalika bala. Ni kata puasa, ni kata masih sedekah. Hari Rabu terakhirnya bulan Safar pasti akan tidak kebagian daripada penyakit yang diturunkan oleh Allah di hari itu. Jadi makanya tanggal berapa nanti itu bertepatan dengan hari terakhir, hari Rabu terakhirnya bulan Safar, yaitu tanggal 13 September. Berarti satu minggu yang akan datang. Karena besok kan hari Rabu, jadi hari Rabunya lagi itu kita perhatikan. Ada amalan yang disunahkan oleh Rasulullah untuk menolak bencana yang diturunkan oleh Allah. Satu kali dalam setahun itu pun pada hari Rabu terakhirnya bulan Safar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi tanggal 13 September nanti itu bertepatan dengan 27 Safar. Itu hari Rabu terakhirnya bulan Safar. Jadi saya bilang kembali dalam hadis Rasulullah SAW bahwa hari Rabu terakhirnya akhiril arba'u minggu bihaza do'a'u rafa Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ala anhu syarri zalika bala. Siapa yang memuliakan hari Rabu terakhirnya bulan Safar, maka anhu syarri zalika bala, maka Allah akan menghindarkannya dari 320.000 jenis penyakit yang diturunkan oleh Allah di muka bumi pada satu kali setahun, itu hari Rabu terakhirnya bulan Safar. Jadi kalau perlu bersedekah, banyak amal-amal. Bahkan kalau tidak ada sedekah, mensedekahkan diri kita sendiri, kata Rasulullah, itu ada zikirnya. Zikirnya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berkali-kali. Sebanyak itu juga kita dilindungi oleh Allah dari para bahaya yang akan menimpa. Makanya jangan heran kalau di bulan Safar ini ya mereka atau apa yang dialami apa putih. Sebab bisa maka bulan Safar itu bulannya acila kami, padahal tidak ada celaka yang diciptakan oleh Allah. Subhana ma khalaqta hadza batil. Maha suci Allah menciptakan sesuatu yang tidak sia-sia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ia menasabni penglatan di surah Al-Anfal ayat 8, ayat ufawir nanti. Nasabah yang bisa menanggapi bulan Safar ini adalah bulan aku mengasih minta pada kamu bisa gagal berdiri. Ya, Pak. Orang yang hatinya kuat dan oleh pengabisian nasabah iya arti akor modro apa sakyani ini atau kikuangi. Jadi makanya itu hati saksinya Allah pada manusia. Jadi kalau Allah ingin menolong hambanya, yang ditolong bukan tangannya, ditolong bukan kakinya, tapi yang ditolong dulu adalah hatinya. Hati. Karena itu yang bersifat ma'rifatullah kepada Allah. Ma'rifat yang mengenal Allah. Nabi kuatinnya nak tahu ini sering mengatakan lebih-lebih pakai kesalahan lainnya. Tapi kalau hatinya mengenal Allah, pasti mengenal semua. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada sekerat daging. Kalau itu yang bagus, pasti bagus semua anggota tubuhnya. Tapi kalau itu sekerat daging jelek,
maka dari seluruh bagian tubuhnya. Apa itu? Adalah hati. Makanya Bapak dan Ibu hadirin yang menghadirkan ibu dan bapak di sini adalah Allah. Karena itu yang menggerakkan hatinya. Karena Allah itu tidak mampu menggerakkan tangan manusia, tidak mampu menggerakkan mata manusia, tapi yang mampu Allah gerakkan adalah hatinya manusia itu. Makanya dalam satu ayat, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali Ia merubah dirinya sendiri. Apa itu? Adalah kesadaran hatinya. Jadi orang yang beriman itu Pak, Bu, yang beriman itu hatinya selalu bergetar. Kulitar tete, tuli metau. Aku metau yakin na tete Allah Ta'ala namo maaga ruwana. Tadi itu makin lokal masuk banyak. Dan sama mari akin na metau. Tapi dari kuakin na tahu ini metau. Namo ya sini teri Pak. Itu lebih lojokan. Sama mari akin na. Kenapa orang kafir itu di dalam Al-Quran? Kenapa orang kafir itu rata-rata maaf kuat-kuat badannya, sia-sia badannya? Kenapa? Dia mungkin Anda mengatakan dia tidak mampu salat, najoki ini masa pejali itu kafir ini masa pejali. Tapi kenapa? Yaitu khatamallahu ala qulubihim, sebab hatinya tertutup. Ya, jadi orang-orang beriman di bulan Syawal ini hati kita diuji oleh Allah. Ingat baru Allah itu mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira dirinya beriman padahal ia belum pernah diuji oleh Allah. Makanya kita orang beriman itu satu paket dengan ujian. Jadi matan kita tahu, jadi matan itu ujian ini. Salah satu ujian yang paling berat itu adalah ujian lewat iman kita. Kita terkadang biasa engkau maka yakin jangan, tapi perbuatan yang melakukan itu ujian yang paling berat. Termasuk panggilan sholat 5 waktu. Termasuk panggilan sholat 5 waktu. Dia salah aja utama musuh. Ini ujian berat itu. Masalah radio, tapi tidak topi tadi oleh napi masalah kau. Di sana bani radio napi bang, di sana bani matu berlimpah mengaji kau. Tidak topi napi mengaji. Di sana kau tekad dan diperingat. Sebab kenapa? Hatinya tidak bergetar. Dari hatinya tahu bergetar babu, namun bertakap. Nah, sebab orang yang bergetar hatinya oleh Allah itu dijaga oleh malaikat Allah. Dijaga oleh malaikat Allah. Mereka selalu membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan ragu dan jangan bersedih. Itu kalau Allah. Siapa itu? Adalah orang yang bergetar hatinya. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dari kutub ini ceramah, dan ini pengaji, ya kita alina mengaji samana dan jauh. Ini dari bongkar atau jauh dari ceramah itu tandanya bukan orang beriman. Karena orang beriman itu yang perlu dikenyangkan adalah hatinya. Hatinya. Pasal ini Pak, yang diberi makan sekarang ini adalah hati. Biar kita Pak, di sana kalian namanya evangelium, tadinya ada evangelium, tapi evangelium ini nasabah ayat-ayat nak mulakan. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dia mendengar ayat-ayat Allah maka selalu bertambah imannya. Ini apa tuh pengen teman-teman tamana dan digenggi kita. Iro Al-Quran ini terkadang ada orang bersahabat dengan Al-Quran bagi seperti boleh lain. Tapi yang tentu iro si bombe ya Quran ni. Si depan ya Quran itu masih dia nak kena nak kopi nak baca-baca. Sebabnya dia siwala Quran. Tapi dari siwala dari Quran Pak, tidak ada waktu karena mereka beliau saling merindukan Al-Quran, merindukan hamba itu juga merindukan Al-Quran. Jadi saling merindukan. Jadi orang yang sering membaca itu atau mendengar ayat-ayat Allah itu selalu bertambah imannya. Semakin tinggi iman kita, semakin kenikmatan itu yang diberikan oleh Allah.
Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'min. Ya, kebahagiaan itu diturunkan oleh Allah pada hatinya orang-orang yang ada imannya. Kemudian yang ketiga, apa tanda-tanda orang beriman yang harus kita lakukan? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu dia pasrah, dia menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah. Bagaimana yang dikatakan menyerahkan dirinya kepada Allah? Sering kita baca, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, hidupku, matiku semuanya punya Allah. Itu namanya orang yang bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nabi Muhammad itu mengatakan mati, tapi ini cuma berannya leta. Bangsa usiku dia mana? Kenapa dia? Memang itu mengatakan ibaratnya memang ini maka itu mengatakan jom kasopoi. Kenapa mati purni sehingga tidak ada makna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tapi tahu itu kalau masuk pajak ini tandanya tarta mati hukum masjid, tarta mati hukumi antar bola sebuah masjid. Karena siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, kemudian dia meninggal dalam perjalanan itu, sama dengan meninggalnya orang yang berperang dan mati syahid di dalam Allah. Ini meninggal aku. Ini adalah bahasa musuh. Wah, luar biasa mudah sekali. Makanya dari tak bedeni di Viteiko Iro sekali si jago itu darah sekali, tapi dari kurang kalau sekali lain apa darah itu semua yang gila. Nah sebab nasi tadi tak terlalu itu punggawana sekajini tudani waktu kereta engkau tudani luta engkau tudani poncita engkau tu tudani ageta ini apa dia dari makuli-kuli semua. Nah sebab mana kita ditimis oleh pengaruh setan. Jadi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia menyerahkan dirinya. Banyak sekali kata-kata tawakal dalam Al-Qur'an. Salah satunya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Niga tometoki mawakala metototonya pasti itimbangan lala boleh bisa reka kesusahan. Niga mereka mengatakan pasti tiba kelala kalau bisa ada kesusahan dan dia dipakai dalil di pengatakan ini akan sama-sama di siapa yang bertawakal kepada Allah niga kemampisanani alena di pengatakan pasti Allah akan menyempurnakan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Makanya orang yang bertawakal itu tidak pernah mengalah, bisa saja mengalah karena untuk menghindari persoalan, tapi dia menang di mata Allah karena dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal itu diawali dengan perjuangan dan usaha. Saya yakin dan percaya di antara kita semua di sini berjuang datang di masjid, berjuang untuk mengaji, berjuang untuk bersedekah, berjuang untuk bersilaturahmi. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya, makanya ya sesuai dengan yang sering kita baca itu. Coba seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tawakalnya kepada Allah luar biasa. Waktunya mau dibakar itu Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, kayu sudah siap untuk dibakar. Kemudian turun malaikat Mikail yang mengendalikan hujan. Hei Ibrahim, tidakkah kamu mau saya turunkan hujan itu yang ada di langit supaya basah semua kayu-kayu yang akan membakar tubuhmu? Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Cukuplah Allah tempat kami untuk minta pertolongan. Syukuri kehormatan murid dulu. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Berarti Mikail. Apa yang terjadi pada saat Nabi Ibrahim mau dibakar Raja Namrud? Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, selamatlah kamu. Api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Coba. Jadi sering kita baca, apalagi kalau masa kritis sekarang.
Mudah-mudahan tidak ada lagi datang virus yang akan melockdown kita untuk dilarang pergi ke masjid. Syukur-syukur kepada Allah. Inilah tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wala rabbi ya kaum. Kita kembali ke persoalan safar. Yarahul safar ini madari nada teni kami Madinah. Aja Pak Putih. Ya. Ini ada cuma Pak Putih. Dan itu Pak Putih hampir tiap hari saya ceramah nasihat pernikahan. Mari masukkan. Justru bulan Safar itu nabita Newiranda nasabab ibadah nikah ini nabita Siti Khadijah di bulan Safar. Menikah Siti Aisyah di bulan Safar. Menikahkan Siti Fatimah di bulan Safar. Tidak ada yang terjadi. Jadi ini menerangkan ini kita maka bulan Safar itu adalah bulan musibah, bulan bencana, bulan teguran. Nari kokilnya bulan Safar Pak. Teman-teman ibakannya bencana atau apalah itu asalnya ujian. Kalau munafik ibakannya apalah asalnya teguran. Kalau orang kafir kenapa namanya kecelakaan. Pada ini bang segala kamar maka kesian itu malah sekali nanti dia maka dah iya. Tahu kan malah sekali tapi itu malah mungkin muara tanah anak di rumah siko. Nah sebab terkadang itu ada penyakit bukan medis obatnya. Terkadang biasa karena tahu ya. Nah ia mana manusia dari Indonesia itu kata. Jadi biasa dapat tahu maka dia di wacana ini di rumah sakit, tapi belum ada yang menemukan penyakit saya dan saya sakit. Iya tapi sakit karena dosa. Maka dari berkurang, maka dari teman-teman, muara karena tahu, maka si kesini gara-gara tahu sana masih tahu macam itu. Tak jadi. Aku ni oleh pada kumagala awal puasa. Ya Pak, banyak sekali yang terjadi. Jadi kalau dia kita di bulan Syawal ini, artinya bulan bala, atau memang mereka bala tapi mereka kurang dari bala. Apa obatnya itu bencana? Kata Rasulullah, as-sadikatu tasuduna sabaina baban al-balak. Jika puji masih dekat, karena Allah ijani itu tukang itu pulau baban al-balak. Banyak Pak. Itu tuh masih dekat Pak. Jadi dia biasanya pasti dekat. Tinggal ini aku nih. Dia biasanya pasti dekat. Agak yang diketahui 60 yang dimiliki pasti dekat saja itu. Jadi siapa yang memberi tidak butuh orang itu bukan sedekah namanya, hanya pemberian. Hanya hadiah. Tapi bersedekah itu selalu orang bergembira pada saat kita berikan, itu namanya sedekah. Dan inilah ada jaminannya oleh Allah. As-sadikatu tasuduna sab'ina baban al-balak. Siapa yang suka bersedekah karena Allah, apakah bersedekah makanan, apakah bersedekah pakaian, apakah bersedekah dengan tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan sedekah itu tidak identik dengan pemberian materi. Ada sedekah Pak, ringan tapi luar biasa pahalanya. Bayangkan itu pulau mana malah itu juga kita apa itu? Al-Bazar satu bisa sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Masya Allah. Selain tempat dalam puji ini macam-macam itu ya. Dalam puji masih sedekah itu tadi aku kata terima Musa di guna ada kalau minus masih sedekah. Palingan dapat sebut kamu mana? Ya. Jadi Bu, aku ni ada kisah masih sedekah, aku ada. Nama macam juga termasuk. Tapi rumah berarti makan ini maka macam aku kata ada ratu macam aku dikatakan Pak Kamal makan ini macam aku kata boleh makan masih sedekah mereka. Ini buku biasa. Jadi al-basar satu bisa senyum itu adalah sedekah. Al-Kasih Makudara jadi minta ya Rasulullah, saya mau bersedekah. Dia bisa macam kamu nama cawa kalau tersinggung kamu ada sebab jiruku. Makanya kita cacat menurutmu itu ada juga sedekahmu. Apa sedekahmu itu? Adalah mendoakan orang selamat. Siapa yang suka mendoakan orang lain selamat itu kata Rasulullah, siapa yang mendoakan satu orang selamat maka 10 malaikat yang mendoakan kita selamat. Aku tidak biasa minum doang. Hari kan minum doang, ini ke minum doang tahu. Biasanya minum doang tahu, minum doang juga celaka. Minum doang di malasa.
Makanya ada ulama yang berkata bahwa lebih mustajab doanya orang untuk kita dibanding dengan kita sendiri yang berdoa kepada Allah. Jadi siapa yang bagus pribadinya kepada orang dan selalu menyebut kebaikannya itu, maka itulah doa baginya. Makanya Pak Bu, doa yang paling mustajabah adalah doa mulut wanita. Tidak pun Pak Mulai Pak ada kan anak-anak ada ketika vero masalah doamu ini, kalimatmu itu adalah doamu. Kau tahu mesti ini pun Pak Mulai yang kasih doa doa itu, tapi pun kalau baik. Pak itu Pak Mulai di situ nampak mawakan bicara. Asal mau bicara nama Pak mereka insya Allah. Tapi sebelum kita di mana nih bagi sini nama nama pemalasan. Kamar yang dapat tak coba-coba. Pak nama Pak Mulai itu persoalan itu. Termasuk kita doakan, ya kita doakan insya Allah keluarga besar Bapak Haji Idrus yang akan menunaikan ibadah umrah. Ya termasuk ada yang melebihi hajat, ya ibadah gawi, ya insya Allah kamu pergi ibadah umrah tanggal 6 ya, tanggal 6 besok insya Allah mudah-mudahan pergi membawa keberkahan dan kembali membawa keselamatan dan semoga menunaikan ibadah umrah yang makbul yang bisa membahagiakan hidup di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Safar adalah bulan bencana. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak mau meninggalkan rumah di bulan Safar. Dia lebih memilih berdiam diri. Tapi Rasulullah menggembirakan umatnya bahwa bulan Safar itu gunakan untuk beramal. Karena setiap amalan, apakah ibadah mahdah dan ibadah muamalah, dilipat gandakan oleh Allah 700 kali pahalanya dibanding bulan-bulan lain kecuali bulan suci Ramadan. Jadi ini dari masa banyak berjamak dengan bulan Safar, insya Allah Tuhan akan menjaga dari bencana yang akan menimpanya dan setidak-tidaknya memberikan pahala 700 kali lipat pahalanya. Tidak nampak, masih dekat 700 kali lipat pahalanya, termasuk masih dekat Andre, termasuk penitia masjid. Ya, yang sebentar kita akan makan bersama, makan di rumah Allah. Mudah-mudahan makanan yang kita makan itu membawa keberuntungan, kesehatan bagi diri kita sehingga kita tak tolak oleh bencana. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia biasanya bencana ujian. Dari mana itu Allah Taala kita mengetahui ya senang ujian. Tapi maknanya Allah Taala la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak menguji kamu pasti sesuai dengan kemampuanmu. Ini rekorukan lasakan nanti itu sudah ketentuan oleh Allah. Sebab maknanya Allah Taala yang kurangi kullan yusibana illa kataballahu lana. Artinya Allah tidak akan sekali-kali menimpakan kita suatu musibah, itu pasti sesuai kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, aku misalnya nabuki motor, maka alhamdulillah motor yang burkan, mana apa boleh tak berikan motor. Isir tentang berikan motor, maka si alhamdulillah motor ini tak berikan. Ada di malam pun kapal yang tidak ni. Jadi banyak. Dan setiap orang beriman itu pasti selalu berhadapan dengan musibah. Bukan dia anaknya, beda, bukan dia anak, beda akhirnya, bukan dia tuannya, si gina akhirnya, si gina beda. Itu bisa menjadi ujian oleh Allah kepada kita semua. Tapi yakin saja kita orang beriman, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak membebani hamba-Ku satu ujian, pasti sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, amalan-amalan di bulan Syawal itu di dalam kitab Mukhtasar Hadis An-Nawawiyah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah dan beberapa ulama, yaitu kasratul zikir. Biasanya kasratul zikir, memperbanyak zikir. Zikir apa yang dikehendaki Rasulullah di dalam bulan Syawal itu, yaitu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu bacaan sempurna, bacaan istighfar. Apa tuh kawan ini istighfar tak tas 10 astagfirullah bawah,
Nabi dalam satu kitab menjelaskan asyukurna ya resani istighfar astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kesempurnaan ya resani istighfar. Istighfar itu bisa juga membawa bencana. Nah sebab beristighfar ini kau makanya kita pituran itu mereka jadi di dalam kau memakai astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Deno le makbal le tau na itimuna tu memakai istighfar. Deno le makbal tau le mamoto kalau lidahnya selalu mengatakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kumilo kisingkat namun makan kami astagfirullah. Al-Qadul biasa astagfirullahaladzim tidak apa-apa. Tapi ia tidak kita ya dulu yang sempurna itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua yaitu bacaan zikir yang dikehendaki di bulan Syawal ini adalah membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Pun itu subhanallah al-azim. Ini di bawah pada manusia. Jadi itu bacaan tasbih. Biasanya tasbih subhanallah. Jadi kamu nak tasbih kue, nasa dengan tasbih, tapi nabaca alhamdulillah ternyata tasbih sana. Nareko alhamdulillah baca asana tahmid. Ya, maknanya tahmid itu menandakan bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Allah untuk selalu kita berzikir. Jadi kemarin kita meskipun panas tapi dingin juga rasanya, apalagi macam keunikan di masjid termasuk suasana yang ada di sini. Sebagai kita memasang pada kebolaan mengatakan terima kasih Pak Bidadina, makasih to Pak Bidadina mengatakan terima apa Pak Kesian di tahun. Makanya sekarang ini banyak masjid yang diberi petunjuk penitia-penitia untuk memperbaiki hawa dan suasana di masjid itu. Masya Allah luar biasa. Bapak dan Ibu yang selalu saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat merahmati kita semuanya. Selain masuk ayat, tapi karena waktu yang terbatas dan ada juga, ada acara nanti, ada acara makan-makan. Tapi nanti setelah selesai sholat isya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita Bapak dan Ibu mengajak untuk berzikir bersama. Masih kiriman di Pak Budi dibaca Ronani Nasubhani kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bersama-sama ya supaya kita diberkahi di malam 20 Syawal ini dengan syafaatnya Rasulullah untuk melindungi kita dari mara bahaya, baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, teristimewa kepada seluruh keluarga kita. Ya Allah, bukalah pintu langit-Mu ya Allah. Sampaikan salam rindu kami, salam hormat kami, dan salam kemuliaan kami kepada rohnya kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah perjalanan insya Allah keluarga besar Bapak Haji Idrus sekeluarga untuk melangsungkan dan melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan di dalam perjalanan dan kembali membawa keberkahan, berkahnya Baitullah, berkahnya Raudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.